Saya menyimpulkan pribadi bahwa orang tersebut yang telah menganiaya saya, memperkusi saya di jalanan, itu adalah orang-orang suruhan dan orang terlatih. Oke, pemirsa PJP Talks dimanapun Anda berada, ternyata kasus yang sedang kita ulik ini memiliki bobot yang cukup menarik ya. Calon anggota legislatif menjadi korban aniaya oleh pihak yang tak dikenal. Nah, kita mau lanjut bertanya nih Pak Haji, kira-kira ini menurut persepsi Bang Haji ini kasus murni kriminal atau ada motif dibalik itu, misalnya motif persaingan politik? Nah, kira-kira ada nggak? Ya, gini Bang Holil. Jadi karena saya sebagai aktivis, praktisi, sebagai orang organisasi, kita tidak bisa menjas langsung ini apakah kriminal murni atau memang ada hubungannya dengan kepartaian. Oke. Tapi saya menyimpulkan di sini bahwa pelaku-pelaku ini adalah pelaku suruhan, bukan murni dalam arti suatu tindakan yang sering terjadi di jalanan. Oke. Dan ini terencana, sehingga saya bisa meyakini itu karena saya sudah cukup lama hidup di Jakarta, dan bahkan juga ibaratnya saya juga sering hidup di jalan dan tahu motif-motif seperti begini. Ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman, saya menyimpulkan pribadi bahwa orang tersebut yang telah menganiaya saya, memperkusi saya di jalanan, itu adalah orang-orang suruhan dan orang terlatih. Cuman orang terlatih. Siapakah itu? Cuma kita tidak tahu. Tidak tahu apakah ini ada motif daripada politik yang kita jalankan sekarang ini, atau ada motif pribadi saya sebagai penegak, sebagai lawyer, sebagai pengacara. Nah, saya tidak tahu. Kalau bicara tentang apakah ada klien-klien yang pernah berurusan, banyak. Nah, namanya pengacara pasti berurusan dengan klien-klien kriminal-kriminal. Ada beberapa kasus yang saya tangani, iya. Tapi kan kita tidak boleh mendahului. Dalam bahasa hukum itu kan presumption of innocence, praduga tak bersalah. Ya, kita nggak boleh menduga orang siapa pelakunya. Dan namun kita serahkan kepada penegak hukum. Negara kita negara hukum, harus betul-betul penegak hukum bekerja sesuai dengan role-nya, sesuai dengan tugasnya, mengungkap apa sih motifnya orang-orang tersebut. Apakah motif pribadi dendam ke saya, atau memang ada motifnya karena ini tentang adanya pilpres dengan pileg. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan itu karena namanya kriminal, orang bermacam-macam motifnya. Kan gitu Bang Holil. Betul. Ya, jadi hanya harapan saya bahwa ini kasus harus diungkap sejelas-jelasnya. Apa motifnya, supaya masyarakat kita ini tidak salah persepsi, tidak menduga-duga. Kepastian hukumnya harus jelas. Dalam hukum kita itu kan tujuan hukum kan cuma 3: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kalau ini polisi tidak mengungkap, berarti nanti masyarakat bertanya-tanya. Jangan-jangan ada intervensi. Jangan-jangan ada intervensi, ada suruhan si A, si B, si C, dan si C. Apakah memang ini unsur politik atau khusus pribadi dengan saya? Kita tidak tahu. Karena saya hanya sebagai korban yang betul-betul baru merasakan kejadian seperti begini selama saya beracara. Dan selama saya menjadi sebagai politisi. Dan ngomong-ngomong, ini udah dilaporkan ke Kasat Reskrim di Polres. Saya cerita sedikit Bang Odil. Setelah tadi saya laporkan kejadian itu, besoknya saya laporkan ke ketua kita, Pak Hasbi Allah Ilyas. Pak Hasbi Allah Ilyas meminta saya menghadap, saya diskusi masalahnya apa. Saya bilang masalahnya begini ketua, begini. Ya udah, kalau begitu nanti
coba dikondisikan, laporkan saja, ikutin prosedur hukum. Oke. Ikutin prosedur hukum, karena kita nggak boleh mengambil tindakan-tindakan yang salah. Nah, kebetulan saya juga sebagai ketua organisasi masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi setelah kejadian ini Bang Holil, ini kawan-kawan saya, saudara-saudara saya sudah mulai geram. Nah, kalau ini tidak diungkap, Betul. ini akan berbahaya buat kita-kita semua. Karena udah saling berbahaya, akan menjadi nanti seperti hukum rimba. Kenapa tidak diungkap? Ada apa? Nah, saudara-saudara dari timur, khususnya orang Bugis Makassar, orang Ambon, orang Timur, orang NTT, orang Manado, bahkan orang Madura simpati terhadap saya. Karena kenapa? Ya, dia tahu saya ini orang baik-baik saja, tidak pernah ada musuh dengan orang. Tapi kenapa kok dibiarkan begini? Jadi kita minta kepada penegak hukum, ya khususnya polisi, supaya diungkap secara tuntas. Sejelas-jelasnya motif pelaku ini. Baru nanti kita akan sampaikan bahwa motif ini adalah motif kriminal atau memang ada motif politis. Gitu Bang Holil. Jadi kita berikan kepercayaan kepada polisi untuk melaksanakan tugasnya. Karena kemarin Pak Kasat telepon saya menghadap sama beliau, sudah memerintahkan anak buahnya. Memerintahkan anak buahnya untuk menggelar. Jadi sudah gelar perkara apa namanya? Rekonstruksi. Sudah direkonstruksi. Namun tadi saya telepon beberapa anggota, dia bilang belum Bang Haji karena ini lagi proses. Mudah-mudahan ini akan dipercepat pengungkapannya. Soalnya Bang Haji, kalau seandainya memang ada motif politik, tentu harus lebih cepat lagi prosesnya kan? Seharusnya harus bisa menjadi presiden buruk untuk para caleg-caleg yang lain yang sedang berkontestasi pemilu maupun pilpres 2024 ini ya. Betul Bang Holil. Akan ketakutan Bang Holil. Senamanya turun di lapangan Bang Holil. Kita tidak mengenal waktu. Kadang siang, malam, sore, kadang jam 1 malam orang pulang bersosialisasi. Nah, yang dikhawatirkan adalah caleg-caleg yang sekiranya memang itu harus berusaha ke masyarakat, dengan adanya seperti begini tidak diungkap, ini kan ada rasa ketakutan oleh masyarakat. Jadi tujuan demokrasi itu akan tercederai dengan peristiwa yang kalau memang ada motif politiknya. Iya. Berarti kan seruan untuk pemilu damainya itu tidak bisa ada terjamin dalam prakteknya. Iya, hanya kata-kata saja itu Bang Holil. Hanya kata-kata. Iya, omdo. Jadi kan harusnya sesuai dengan perkataan, dengan perbuatan. Ya kalau masyarakat melihat di atas itu dengan slogan-slogan, instruksi, petunjuk, itu kadang kalau nggak nyampe ke bawah kan berbahaya juga. Jadi inilah pentingnya sebenarnya aparat dan petugas penyelenggara pemilu harus benar-benar transparan, aturan ditegakkan secara benar sehingga menjadi ekosistem yang mendukung terciptanya pemilu yang aman, damai, dan bahagia. Ya slogan penyelenggara kan begitu, pemerintah kan begitu, harus pemilu damai, jujur, jurdil, ya kan? Jadi tidak ada masalah, senyum santai bahasanya. Ya bagaimana mau santai kalau ada teror-teror, Pak? Iya kan? Betul. Ya saya tidak mengatakan bahwa ini adalah politis, tapi itu saya sampaikan tadi bahwa saya memang selaku pemenangan presiden dengan pileg. Ini kan ada berhubungan, ada berhubungan erat, melekat, ya kan? Jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Sebagai pribadi, ya kan? Atau sebagai tim pemenangan kampanye PKB di DKI Jakarta. Kan Bang Holil bisa melihat nih situasi kondisi sekarang ini. Hampir semua masyarakat merasakan itu. Hampir semua merasakan. Nah ini kita kepingin bahwa ya betul-betul ya berdemokrasi lah kita. Kita berkontestan lah dengan jujur, dengan bersaing yang sehat. Ya kan? Jadi kita jangan melihat bahwa si A ini kelihatannya sudah bagus, ya si B ini kurang bagus, sehingga yang si B punya kekuatan untuk menghantam si A. Ini kan kurang bagus juga. Ya kita biarkanlah, serahkan kepada masyarakat, kepada rakyat untuk memilih siapa yang terbaik pemimpin kita ke depan.
Oke, pemirsa Pejabat Talks dimanapun Anda berada, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada siang hari ini. Semakin menarik pemirsa, dan wow ya. Kenapa? Ini baru dalam proses tahap awal kampanye. Ternyata di tengah jalan itu ada satu gesekan. Bukan hanya sekedar menurunkan baliho, bukan hanya sekedar merobek banner, tapi ini sudah mengarah ke individu, betul nggak? Iya. Nah, ini tanda tanya besar ini. Sebenarnya proses pemilu kita ini bisa damai apa enggak? Iya. Dan kedepannya pada saat hari H, bisa nggak dijamin akan terjadi pemilu yang jujur, adil, tanpa intimidasi? Dan kalau kita lihat nih sekarang nih, pernah nggak dengar Bang Pak Haji? Iya. Ini ada ceritalah nih ya dari grup WA ke grup WA yang lainnya. Misalnya ada petugas dalam tanda kurung ya, tanda kutip ya, ini petugas aparat apa namanya pemerintah lah, mengimbau bahwa lah ada himbauan kalau misalnya mendukung calon A, calon B nggak akan dibayar itu insentifnya 3 bulan. Itu bentuk intervensi bukan itu? Iya kan? Dalam tanda kutip berarti itu intervensi kan? Iya. Netralitas aparat yang dipertanyakan kan? Nah, kira-kira nih Bang Haji nih, Pak Haji nih, kedepannya ini kira-kira pemilu kita akan selamat nggak sampai hari H nanti? Kalau melihat intimidasi seperti ini dan belum juga nggak ada jaminan nanti ditangani dengan baik, pesannya apa nih Pak Haji? Iya, Bang Holil, menurut pandangan saya secara pribadi bahwa pemilu sekarang ini memang sangat-sangat memanas. Kalau hangat situ ya mungkin nggak dipegang nggak apa-apa lah ya. Tapi ini panas. Panas ya? Panas. Panasnya itu di mana saya melihat bahwa Bedanya belum adu gagasan, belum ada visi dan misi. Nah, saya harapannya begini. Baru simbol-simbol partai aja, simbol-simbol ya, baru simbol-simbolnya aja sudah dikacau. Maunya sebegini nih, Bang Holil. Calon-calon kita di atas ini yang sekiranya akan berkontestan nih, capres dan cawapres, supaya kita sebagai calon-calon juga di legislatif nanti bisa menjadikan suatu rujukan pemimpin kita ini. Kalau perlu kita buka itu otaknya mereka itu sebagai adu gagasan. Jangan hanya presidennya aja. Jangan hanya gimmick aja. Jangan, ya wakilnya juga, karena wakil juga punya fungsi di situ nantinya. Jangan hanya pajangan ya. Jangan pajangan, jangan wakil itu juga nantinya penting ya. Penting, sangat penting. Kalau nggak penting nggak bisa. Dan kepala pemerintahannya. Penting banget maksudnya. Iya, jangan ecek-ecek. Betul-betul kita buka otaknya itu dalam arti ilmunya, wawasannya. Bahwa betul-betul yang kita jadikan pemimpin ke depannya adalah orang yang mampu membawa aspirasi, yang mampu mensejahterakan rakyat. Kira-kira begitu. Akan terlihat kalau dibuka. Iya kan. Harus dibuka. Mengungkapkan gagasan dan idenya. Itu harapan saya sebagai caleg. Karena apapun itu adalah mitra nanti kita sebagai anggota legislatif dengan eksekutif. Kira-kira begitu. Bersinergi. Nah, bagaimana bisa menyelesaikan masalah kalau orang yang diberi kepercayaan tidak punya ilmu? Nggak ada ilmunya. Nah, masalah kita di Indonesia ini kan kompleks masalahnya. Betul. Banyak masalahnya, Bang Holil. Jadi harapan saya minta kepada penyelenggara pemilu betul-betul disesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Jangan dirubah-rubah aturannya. Ya kan? Ini sebagai praktisi hukum merasa ada sesuatu yang nggak beres ya dari prosesnya. Bukan merasa, banyak sekali proses hukumnya yang tidak sesuai. Jadi memang kita seharusnya itu saya kutip bahasanya Bang Pak Anies nih, bahwa negara kita kan negara hukum. Jangan pemerintah yang mengatur hukum. Seharusnya hukumnya bersama-sama dengan pemerintah yang berjalan seirama. Nah, ini kan kelihatan saya sebagai praktisi tahu persis kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Dalam proses, ya segala penentuannya sekarang dari awal tuh MK udah jelas kita lihat. Di situ kan saya sebagai orang hukum melihat bahwa ada sesuatu. Kita orang hukum ini, Bang Holil, mempelajari namanya sosiologi hukum, ya kan? Ilmu hukumnya kita harus pelajari, sosiologinya harus kita pelajari,
terus dogmatiknya jadi satu kesatuan. Yang jadi masalah sekarang ini hampir rata-rata saya lihat itu bukan penegakan hukum. Apa penegakan undang-undang, aturan. Contoh nih Bang Oli, emang undang-undang itu belum tentu mencerminkan sikap dan perilaku keadilan ya, belum tentu ya. Belum tentu. Aturan nggak bisa. Jadi undang-undang itu hanya implementasi pelaksanaan. Yang harusnya itu adalah hukumnya satu rangkaian. Keadilannya itu yang harus ada apa enggak dari harus ada substansi undang-undang itu ya. Harus ada karena itu tadi tujuan hukum. Tujuan hukum itu apa? Kan 3. Kepastian, kemanfaatan, keadilan. Nah kalau nggak bersatu ini buyar. Bikin rumah kalau nggak ada tiangnya nggak berdiri. Kalau nggak ada temboknya, nggak ada semennya, nggak berdiri. Nah rangkaian hukum inilah harus ada semua. Nah sekarang yang terjadi hanya undang-undang, penegakan undang-undang. Ini yang jadi masalah. Rasa keadilannya belum muncul. Tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Nah saya sebagai praktisi hukum dan merasakan seperti itu Bang Oli. Gitu. Nah harapan saya ke depan bahwa pemilu ini betul-betul harus kita kawal, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, memilih pemimpin yang betul-betul otaknya encer, isinya ada, bukan hanya sekedar gimmick gitu ya, bukan asal gimmick aja. Jangan karena kelihatan popularitas, ya kan, dia tenar, followersnya banyak, ya kita tidak butuh itu Pak. Sekarang Pak Bang Holil tahu nggak harga beras sekarang udah berapa? Berapa ya? Udah 13.000 per liter Pak. Di atas harga atas ya? Mbak udah jauh. Kasihan itu masyarakat kita itu kadang nih Bang Holil, wilayah saya nih di Priuk kadang beli setengah liter Pak buat masak. Itu pun kadang masak sehari, kadang sehari enggak. Tiap hari ini terus dong. Kalau pakai mie masih bagus, kadang diatur makannya Pak, ya kan? Jadi saya kepingin punya pemimpin betul-betul punya gagasan, punya ide. Ya kita harus adakan perubahan lah, segala perubahan. Iya, ya kan? Harus jelas. Rekam jejak, betul. Rekam jejak pemikiran harus jelas ya. Betul. Kelihatannya calon kita yang pas untuk itu, amin ya. Amin. Maaf nih Bang Holil, saya bukan membanggakan calon kita. Saya ya kalau dikatakan bicara ilmu hukum cukuplah. Karena nggak jadi dokter aja dikit lagi karena disertasi nggak selesai, kan gitu kan. Tapi saya melihat beliau-beliau ini luar biasa, ilmunya, gagasannya, keberaniannya, kejujurannya. Dan kita kepingin punya pemimpin yang takut sama Allah. Kalau nggak takut bahaya. Gitu loh Bang Holil. Harus takut sama Allah. Kalau pemimpin nggak takut sama Allah, ya bagaimana mau jadi pemimpin? Allah aja nggak ditakutin, apalagi kita. Ya Bang Holil. Makanya saya sangat tertarik ya dengan komentar anak muda yang Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Mas Gibran ya, bukan Gibran ya. Oh, Gibran M. Muhammad Nur. Jam istilahnya beliau itu. Baru sih beride, gimmick sih lucu-lucu, tapi isinya kagak ada. Dia bahkan menyatakan salah satu cawapres diundang di forum dialog terbuka nggak hadir. Kata beliau ini, istilahnya beliau itu pengkhianatan intelektual. Betul. Bang Holil tahu nggak? Namanya pengkhianatan intelektual. Tapi apa itu namanya? Pecundang intelektual. Bayangin. Saya ada melihat juga itu. Ada saya melihat lebih lucu. Diundang jauh-jauh datang, ya kan? Naik di forum. Cuma bahasanya apa? Ibu-ibu supaya mudah-mudahan sehat semua ya, nggak ada apa-apa. Nanti kita akan bagi-bagi. Langsung pulang. Oh iya. Ada. Lihat kan? Iya. Ini kalau dari Solo cuma ngomong gitu. Saya juga nonton itu viral itu Pak. Maksud saya begini, bukan kita itu bukalah kalau memang dia sebagai mewakili anak muda kayak seperti ketua BEM itu, itu memang otaknya hebat,
Iya kan? Saya salut tuh sama anak muda itu. Oh iya, ya berani Dan karena memang benar. intelektual, kapasitasnya terlihat dari Betul, betul, masih muda, betul. wawasan, gagasan, pemikiran tentang Indonesia ini ada. Betul, betul. Saya kemarin tanya sama anak SMA, kalian sudah tahu belum calon pemimpin kalian? Yang anak muda ya, tahu gitu. Emang yang seperti apa? Tapi aja bukan yang cawapres. Anak SMA, ya kelas 2 kamu kayak gitu. Calon pemilih pemula, bagus lah berarti berwawasan. Udah. Jadi Bang Holil, kita berterima kasih kepada Pak Anies, Caimin yang mau menyiapkan diri untuk bangsa ini. Karena ini mungkin kesempatan kali ini. Saya sudah kurang lebih 6 kali memilih, 5 kali kurang lebih memilih. Baru saya melihat calon yang sekarang ini berpasangan yang betul-betul ideal. Ideal ya. Ideal, sangat ideal. Intelektualnya, aktivisnya, pengalamannya, track record dan segala macam, ini luar biasa. Boleh kita bandingkan dua calon ini, yang lain itu timpang. Yang nggak pikir Bang Holil ada salah satu calon yang berteriak-teriak untuk memberantas korupsi, sementara dia juga masih ada terlibat di dalam korupsi dalam itu. Proses pemerintahan itu dan sebagai memidangi masalah hukum juga ya. Iya. Tapi dia tidak berdaya juga. Tidak berdaya. Nah ini kan artinya harus sesuai dengan perkataan dengan perbuatan. Kesempatan sudah diberikan, ya kenapa nggak dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, untuk kesejahteraan rakyat. Intinya berarti betul ya, sudah tepat tagline-nya ya, bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia itu butuh yang namanya perubahannya. Butuh, sangat butuh. Perubahan itu Bang Holil, bukan perubahan yang dari kebenarkan yang tidak benar. Jadi perubahan itu bergerak. Perubahan itu bergerak. Tadinya mungkin sudah bagus, harus lebih bagus. Lebih bagus. Itu namanya perubahan. Kalau kita mau lanjutkan, sekarang kondisi sekarang mau dilanjutkan, apa aja mau dilanjutkan? Harus ada perubahan. Perubahan itu dari yang bagus menjadi lebih bagus. Yang tidak bagus kita perbaiki menjadi bagus. Dan seterusnya. Nah banyak sekali yang kita harus rubah di negara kita ini. Nah, kalau bukan orang yang pinter, orang yang cerdas, itu saya meyakini agak susah. Kenapa? Jangan sampai kita punya pemimpin hanya karena mendengar dari penasihat-penasihatnya. Hanya pemimpin itu sebagai boneka saja. Jadi dia berperilaku, bergerak dan mengambil keputusan berdasarkan suara dari belakang. Bukan dari akal pemikiran sendiri. Buat apa jadi pemimpin kita? Boneka. Pemimpin itu harus berdiri sendiri, harus mampu berpikir sendiri. Itu syarat terjadinya perubahan ya? Itu harus terjadinya perubahan. Nah kalau pemimpin kita harus tunggu dulu, tunggu Sia. Nah kalau Sia benar, kalau nggak benar bagaimana? Pemirsa PKP Talks dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan siang hari ini dengan Pak Haji Bukhari SHMA, pakar hukum, seorang pengacara sekaligus caleg dan tim penasehat pemenangan Anies Muhaimin atau Amin di Jakarta Utara, dan juga sekaligus tim pemenangan kampanye Partai Kebangkitan Bangsa di DKI Jakarta. Dari obrolan kita yang panjang ini, Pak Haji, kira-kira pesan apa yang harus didengar dan disampaikan kepada masyarakat sehingga proses pemilu kita dan pilpres kita menghasilkan calon-calon pemimpin, caleg, dan katakanlah akan memungkinkan iklim terjadi perubahan yang ke arah yang lebih baik. Ya, terima kasih ya Bang Holil. Saya sampaikan kepada saudara-saudara kita semua yang ada seluruh Indonesia, khususnya seluruh dunia yang punya wajib pilih untuk memilih pemimpin ke depan, bahwa yang pertama, jangan kita milih pemimpin seperti membeli kucing dalam karung. Jadi betul-betul harus nomor satu. Karena pemimpin itu adalah menjadi penunjuk jalan kita untuk kebaikan, kesejahteraan untuk kita semua. Jangan memilih pemimpin karena dicoba-coba. Tidak ada sistem coba-coba, karena coba-coba itu udah pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang terbaik.
Kita kepingin pemimpin yang terbaik, kita harus memilih pemimpin yang sudah jelas track record-nya sebagai pemimpin. Bukan pemimpin yang instan dan tiba-tiba muncul jadi pemimpin. Kita tidak tahu. Harapan saya ke depan bagaimana nanti masyarakat juga memilih caleg-calegnya yang betul-betul bisa tahu track record caleg itu. Jangan karena hanya dikasih uang 100.000, 200.000 sembako, sehingga dia dianggap orang itu baik. Padahal caleg-caleg yang dia pilih itu adalah juga termasuk tidak mempunyai isi otaknya. Sehingga nanti kalau duduk di parlemen, saya meyakini secara pribadi, sehingga apa yang sering dikatakan, anggota DPR itu istilahnya cuma D5. D5 datang diam duduk dengar duit. Sehingga tidak ada yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Ini pesan penting sekali ini. Mudah-mudahan periode ini calon-calon legislatif yang akan duduk baik di tingkat pusat, daerah maupun provinsi dan kabupaten kota adalah betul-betul pilihan saringan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan yang kuat yang bisa memberikan suatu kesejahteraan rakyat. Menarik sekali pemirsa. Demikian obrolan penting kita pada sesi kali ini dengan Pak Haji Bukhari SHMA yang sangat substansial mengenai pemilu dan kejadian unik yang menimpanya, persekusi di tengah jalan. Mudah-mudahan ini tidak terulang dan bisa segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum sehingga terang benderang apakah kasus ini ada kaitan dengan politik atau kasus kriminal biasa, sehingga tidak menjadi presiden buruk bagi para caleg dan kontestan pemilu atau pilkada dan pileg lainnya di tahun politik ini. Pemirsa, demikian obrolan kita pada momen dan siang hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.